Kemarin kita sampai di ini ya, workflow dari sains data terapan ya, tugas kelompok presentasi. Kemarin kalau em, saya lihat separuh paham, separuh tim yang presentasi sudah mempresentasikan dengan cukup baik. Nah, separuhnya lagi sepertinya masih kebingungan. Nah, ini mungkin kita coba lagi ya untuk pemantapan. Oke, ini kalau kemarin kan ada 6 ya. Nah, ini kita review yang bidang yang kemarin masih kurang tepat ya. Siapa yang kemarin yang pendidikan? Satu lagi belum datang. Satu lagi pendidikannya siapa? Oh ya. Oke, ini coba ya. Kita bahas sama-sama. Kalau misalkan ada kasus em, ingin menurunkan di bidang pendidikan ya, ingin menurunkan. Ini udah pada fokus belum pagi-pagi langsung bahas gini. Oke ya, aman. Ini ingin menurunkan angka mahasiswa yang DO. Kira-kira masalahnya apa? Kalau kasusnya ini masalahnya apa? Ada yang tahu? Gimana? Penyebab dropout. Kemudian kalau DO kan faktornya ada banyak ya. Tadi contohnya misalkan skripsi juga bisa atau apa keuangan, nilai. Terus mungkin ya keuangan itu ya udah asik kerja biasanya juga terus nggak lanjut. Dan biasanya kan ada yang nyambi ya, kadang kalau udah semester akhir itu. Coba kita lihat ya. Ini tadi ya, faktor utama yang menyebabkan DO itu sebenarnya apa? Kemudian ada nggak sih pencegahannya dari eh, sebelum mahasiswa itu akhirnya DO kan biasanya menunjukkan ciri-ciri ya. Kelihatan kan nggak mungkin kalau rajin terus tiba-tiba langsung DO. Pasti kan ada penurunan kehadiran, penurunan nilai mungkin, atau yang tadinya aktif di kelas terus tiba-tiba pasif ya. Force major. Oh, sebenarnya kadang tuh juga ada kasus yang maksudnya sakit pun dia masih punya semangat terus nanti dimudahkan prosesnya ya. Kadang kan mungkin ujian pas di rumah sakit tuh juga ada. Iya. Kalau ini kan DO di sini kan karena eh, apa tuh namanya dari diri sendiri gitu ya. Kemudian ini analisis masalahnya. Tadi kira-kira ini analisis masalah itu masuk dalam kita mencari faktor-faktornya yang kira-kira menyebabkan kasus tadi. Nah, ini tadi contohnya kan nilai akademik. Biasanya kalau yang mau DO itu kan yang kayak, wah kok nilaiku jelek terus ya, mungkin aku salah prodi gitu kan. Tapi nggak kalau dia nilainya tinggi, ada kemungkinan ingin DO nggak? Nggak ya kan apa kayaknya mudah kuliahnya, kemudian cocok gitu. Kemudian ini ya, tadi tingkat kehadiran yang tadinya sering hadir, terus tiba-tiba jarang. Kemudian ada agenda kampus yang mungkin dia aktif, ikut organisasi, jadi enggak. Kemudian ada lagi analisis masalahnya. Ini udah masuk semua ya. Absensinya ya, sambil absensi. Kurang dua lagi mahasiswanya. Ada lagi?
nilai, kehadiran. Ini ya tadi ya, sudah disampaikan nih, faktor keuangan. Kemudian ya, biasanya dilihat dari track record dari program studi itu. Dari mungkin program studi tertentu ada yang banyak mahasiswanya DO, nah mungkin lebih diperhatikan di program studi tertentu. Ini dari analisis masalah. Selanjutnya apa? Kasus, masalah, analisis masalah. Masih ingat apa yang dicari setelah itu? Iya tuh. Datanya ya. Datanya tadi ya, nilai, kehadiran, kemudian aktivitas. Kemudian analisisnya. Nah, kita cari faktor utama dan prediksi resiko dropout. Jadi kalau analisis di sini itu nanti sudah membangun model. Jadi pertama kan tadi kan mengumpulkan data. Kemudian datanya dikumpulkan, kemudian kita bersihkan, kemudian kita eksplorasi. Ini udah pernah disampaikan belum sama Bu Iva? Eh, IDA, eksplorasi data analisis. Oh, malah Pak Bintang udah. Jadi kalau IDA itu lebih ke memvisualisasikan. Jadi kan kalau datanya misalkan bentuknya tadi tabel gitu ya, data nilai kehadiran itu bentuknya tabel kan kadang kita kesusahan untuk menyimpulkan dari data itu. Jadi ketika kita visualisasikan itu kan mudah untuk melihat insight-nya ya. Jadi IDA kemudian ya semacam ini statistikanya mungkin kita lihat apa ya mungkin min median terus ada apa lagi statistika modus terus bisa juga nanti melihat korelasi atau hubungan antara tadi yang sudah ditentukan data yang dikumpulkan misalkan nilai kehadiran itu terkait nggak sih kalau nilainya gimana nilainya tertentu kehadirannya seperti apa itu ada hubungannya nggak kita cari hubungan antara tiap data ya itu ya nguliknya data scientist itu data analis itu di sini ya jadi segimana kita bisa istilahnya apa ya ngoprek-ngoprek datanya itu sehingga bisa membentuk suatu pola. Kemudian dari situ kan kita bisa lihat nih, oh ternyata datanya ke arah ini kayak gitu. Kemudian kita tentukan algoritmanya, kemudian bisa kita putuskan. Ternyata mahasiswa ini misal ya, ternyata mahasiswa dengan IP kurang dari 2,5, kehadirannya itu kurang dari 75%, itu rata-rata tuh seringnya DO. Sehingga ketika ketemu mahasiswa yang seperti ini, itu dosen pembimbing akademik itu perlu melakukan bimbingan atau pendekatan. Kemudian ini ya, perlu uh, early warning system tiap akhir semester. Mungkin dengan pendekatan ke mahasiswanya. Kemudian ini untuk mahasiswa di angkatan di tahun pertama yang mungkin masih bimbang, belum yakin prodinya ini yang butuh didampingi. Kemudian ini ya tentang masalah keuangan tadi. Sampai sini bisa dapat gambarannya? Coba ini yang keuangan. Kasusnya kegagalan kredit. Kira-kira kalau kegagalan kredit itu faktornya apa? Oke. Ini mungkin kurang lengkap sih. Kegagalan kredit bank. Kira-kira bank tuh melihat apa? Kegagalan kredit itu kan waktunya ngangsur dia nggak bisa. Inflasi ini ya
Inflasi negara ya. Apalagi perang. Ya, perang menunjukkan inflasi. Ya, itu contohnya tadi kayak di pendidikan ada bencana ya. Kalau dari si ininya sendiri, nasabahnya, kira-kira kalau mau mengajukan pinjaman itu data apa aja yang dibutuhkan oleh bank? Oke. Hmm. Ada yang pernah dengar NPL? Ya, ini nasabah yang gagal membayar cicilan tepat waktu. Jadi kalau di bank itu ada ini eh, ya kalau BI checking tuh lebih ke si nasabahnya ya. Kalau ini mungkin eh, pas di banknya itu dia kan punya ya bisa sih nasabahnya itu punya skor ya istilahnya. Kemudian ini ya analisis masalahnya. Nah, kita coba cari tahu kan mereka punya recordnya ya. Ternyata nasabah ABC itu yang nggak tepat nih kalau bayar cicilan, sedangkan nasabah lainnya aman-aman aja. Kita cari tahu nih kayak gimana sih sebenarnya ciri-ciri nasabah yang nggak tepat waktu bayar. Kemudian ini ya dicari tahu. Oke, ini dicari tahu apa yang mempengaruhi NPL tadi. Ternyata tadi ya gaji, kemudian tadi BI checkingnya itu ya, kemudian pekerjaan. Kemudian ini, apakah wilayah tertentu itu punya rasio NPL-nya lebih tinggi? Apa mungkin profesi ya tadi pekerjaan ya? Hmm. Jadi mungkin wilayah-wilayah mana sih yang punya rasio NPL lebih tinggi? Mungkin Jakarta. Kan kalau kalau kita bandingin Jakarta Solo gitu, kira-kira yang NPL-nya tinggi yang mana? Belum tentu mayoritas. Hmm. Hmm. Ya, betul. Oke, ya. Kemudian ini ya, data yang dikumpulkan data nasabahnya mungkin aja. Jadi kita kalau bahas kayak gini tuh kita coba berpikir kita menjadi data scientist di bank kayak gitu. Kira-kira kita bayangin kira-kira di bank tuh kita bisa dapetin data apa sih dari nasabah? Usia, pendapatan, pekerjaan. Ya, mungkin agak susah ya ketika kita tidak mengalami ini ya. Ya, mungkin kan dengan searching seperti apa sih namanya angket-angket ketika kita mau mengajukan pinjaman gitu. Apa aja datanya yang ya. Iya, 3 tahun terakhir mungkin nih Pak kalau 3 bulan karena 3 bulan malah. Oh 3 bulan. Oh. Iya, iya betul. Kan kadang kalau ada ya kalau kerjanya pindah-pindah kan juga ragu juga. Ya. Kemudian ini ya, analisisnya sebenarnya kalau analisis di bidang manapun tuh
rata-rata sama. Jadi kita lihat korelasi atau hubungan antara data-data tadi. Jadi apakah usia ini nanti mempengaruhi pendapatan atau mungkin mempengaruhi riwayat pembayaran. Oh, ternyata kalau yang usianya di bawah 30 tahun tuh masih manut-manut aja gitu, takut dikejar sama debt collector. Sedangkan yang usia di atas 30 biasa aja gitu kan bisa. Ya, kemudian keputusannya. Ya, sama-sama. Perketat kriteria kredit yang beresiko tinggi. Jadi yang kemungkinan dia apa gagal kredit ya itu lebih diperketat lagi kriterianya. Kemudian ini sistem kredit scoring, tapi ini memang sudah banyak ya yang kayak gini. Ini ada edukasi. Jadi kadang tuh kan kalau kalau yang pernah saya dengar ya, kadang tuh memang tenornya atau bunganya itu nggak flat, tapi bilangnya flat. Nah, nanti kan ketika si bunganya itu udah nggak flat, nasabahnya kaget, terus kesusahan untuk menyicil. Jadi sebenarnya perlu transparansi ya antara nasabah dan bank. Kemudian contoh kemarin apa lagi? Ada tiga, pendidikan, keuangan, satunya pertanian ya. Oke. Ini contohnya, ini kelompok tani mengalami fluktuasi hasil panen padi. Jadi petaninya tuh masih bingung dengan bibit yang sama, pupuk yang sama, kenapa hasilnya itu tidak selalu sama. Jadi ini kasusnya. Kemudian masalahnya apa? Kalau ini, gimana perawatannya? Eh, Kalau masalah itu lebih ke mencari mencari tahu dari kasus ini. Kalau perawatan tadi masuknya analisis masalah. Ini kan kasus. Kalau masalah itu lebih ke pertanyaan. Cuaca apakah berpengaruh itu masuknya analisis karena udah di breakdown. Lebih ke umum sebenarnya dari kasus ini dibuat bentuk pertanyaan. Jadi ini ya, apa penyebab utama. Jadi kita masih di level kasus tapi bentuknya sebuah pertanyaan. Sampai sini ada yang bingung nggak? Mumpung ini diskusi, bisa tanya. Nanti kalau udah ngerjain soal kan nggak bisa tanya. Ini kasus terakhir. Habis itu kita masuk ke materi hari ini. Analisis masalah ya. Jadi kan kalau kasus, apa yang kita temui di lapangan. Kemudian masalah, masalah itu yang kita pertanyakan. Jadi kita belum memberikan eh, wawasan ya, pengetahuan. Ya, jadi kita masih istilahnya masih orang apa tuh yang nggak tahu. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini gitu? Itu masalah. Kemudian analisis masalah, nah kita baru cari tahu apakah cuaca itu mempengaruhi, apakah kualitas pupuk mempengaruhi, kayak gitu. Masalahnya itu satu hektarnya itu biasanya 1 ton sekarang jadi 1/2 ton. Apa itu, Pak? Berarti kasus ya berarti maksudnya. Itu ngapain maksudnya? Fluktuasinya, penurunan hasil panennya. Oh, jumlah panen. Ya. Itu mas yang tadinya ini jadi segini itu kasus. Masalah bentuknya pertanyaan. Apa yang menyebabkan 1 ton menjadi 1/2 ton? Itu masalah.
Jawabannya di analisis, analisis masalah. Nah, baru kita di analisis itu kita berpikir, apakah ada hama gitu. Iya, ada. Iya, iya, betul. Sama semua. Nanti analisis pun juga sama semua. Jadi analisis kan ini ya, sama hubungan antara ini, antara data-data tadi gitu. Yang kritisnya tuh di bagian analisis masalah, data yang dikumpulkan. Kemudian kalau keputusan itu kan sebenarnya menjawab dari analisis masalah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Keputusan. Keputusan. Iya, kenapa kita, itu kan memang tugasnya data scientist. Memprediksi agar tidak memprediksi kemudian kita kasih modelnya itu atau hasil prediksi atau analisanya itu ke stakeholder. Mm-mm. Eh, tidak, karena ini kan masa lalu. Bisa memprediksi. Kita menggunakan masa lalu untuk memprediksi masa depan sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Iya, iya. Hmm. Ya, dianalisa masalahnya dari faktor yang dikumpulkan. Ya, ya boleh. Gimana ada lagi? Ini kalau kan Siti Aisyahnya ada dua ya. Yang Ais tuh yang Siti Aisyah apa Siti Aisyah Al Humaira? Ais tuh Humaira. Kalau Siti Aisyah panggilannya? Oh, Aisyah. Oh, Aisyah sama Ais. Oh, gitu. Ais Aisyah. Oke, ini materi review materi yang kemarin aman?
Bener. Bener nih, mumpung dikasih kesempatan. Udah ya, saya lanjut ya. Oke, ini sekarang kita ke materi data scientist, science data. Kalau data scientist kan orangnya ya. Science data di bagian tahapan dasar. Jadi tahapannya kemarin sudah pernah saya sampaikan ya. Ada mendapatkan data, membersihkan, kemudian eksplorasi, memodelkan, memprediksi, kemudian deployment. Nah, ini tahapan dasar. Tahapan dasarnya itu adalah memahami subjek analisis, termasuk informasi dan pengetahuan domain yang sudah diketahui. Jadi kalau sains data, sains kan ilmu ya. Jadi ilmu data. Jadi sebelum kita masuk ke kasus-kasus yang lebih dalam lagi, kita coba pahami mengenai data. Nah, ini ada yang tahu data set itu apa, data itu apa, fitur itu apa. Sebenarnya ini ada nama lainnya, cuman ini uh, istilah-istilah yang dipakai di sense data. Coba ya, saya panggil ya. Iza Mahendra. Oh ya, sekalian hafalan nih. Data set itu apa, Mas? Hmm, oke. Oke, itu data set ya. Coba Naja. Data set apa, Mas? Oke. Kalau Faik Amanullah, Faik ya. Data itu apa, Mas? Kumpulan informasi. Ait. Data itu apa, Mbak? Informasi. Oke. Hmm, Ibnu. Fitur apa, Mas? Melengkapi dari data itu. Oke. Karir. Fitur apa, Mbak? Karakteristik atau gimana? Karakteristik atau aspek yang menonjol. Oke. Coba kita lihat. Ini kelihatan nggak ya? Ya, kita lihat ininya aja deh. Ada model, ada price, ada apa itu? Apa? Rating, kemudian kira-kira ini apa? Dataset apa? Oke, oke bisa laptop, laptop ya. Kalau dilihat dari modelnya ini tulisannya laptop semua di sini. Iya laptop, laptop, laptop gitu. Oke, ya memang ini dataset laptop sih. Jadi semua setuju kalau ini namanya dataset ya?
Nah, kalau oh ya, kalau ini setuju dataset, berarti kan masing-masing sebenarnya bisa mendefinisikan arti dari dataset itu ya. Kalau data, coba tak tanya ya, Yuda. Yuda, oke. Data tuh yang mana, Mas? Modelnya ini satu kolom ini namanya data. Oke. Hmm, Yasmin, data yang mana, Mbak? Semua ini. Intinya, intinya yang mana, Mbak? Angka, angkanya ini namanya data. Berarti yang teksnya ini bukan. Iya juga. Iya apa bukan? Jadi data apa? Dataset sama data beda apa sama? Beda. Kalau dataset kan tadi semua sudah setuju semua ini. Kemudian data yang mana? Gimana? Semuanya kan data di dataset. Oke, ganti ya. Ridwan. Ini baca gimana? Ridwan. Ridwan. Data. Data yang mana, Mas? Per kolom. Ini saya nggak berhenti sampai ketemu yang benar ya, Pak Syahrul. Hmm. 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 Oh, begitu. Jadi kalau ada angka segini, mana nih? Angka segini, terus oh itu datanya punyanya si ini gitu. Oke. Ya, hampir, hampir, hampir. Awan, data. Hmm. 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 Oke. Terakhir ya, Zaki. Tadi dataset udah di sini belum? Belum ya? Oke, tadi teman-teman nih setuju kalau dataset itu satu tabel ini. Setuju nggak, Mas Zaki? Kemudian data itu apa? Iya, yang di sini yang mana data? Hmm. Hmm. Semua. Oke. Ya, kalau dataset tadi tepat ya, semua ini. Kemudian kalau data itu sebenarnya adalah unitnya. Jadi satu baris ini itu namanya data. Jadi modelnya ini, kemudian price-nya ini, satu baris itu data. Oh, oke, oke. Sekarang coba Mas Gandhi. Ini tadi kesalahan ya, nggak nyebut nama Gandhi gitu ya. Sekarang, oke. Coba Mas Gandhi sekarang fitur yang mana? Apa? Gimana gimana? Coba ulangin.
Jadi fitur itu yang mana? Oh, 3 kolom itu. 3 kolom itu adalah fitur. Eh, Oke. Kalau ada dataset ini, kita mau goalnya apa dulu? Kenapa? Apanya efisien? Oh, berarti yang paling worth it untuk dibeli ya. Berarti lebih ke spesifikasi. Jadi kalau saya coba ini kan untuk goalnya dari kasus ini berarti sebaiknya si orang A ini membeli laptop yang mana yang spesifikasinya itu sebanding dengan harga. Oke, kalau itu goalnya, kemudian fiturnya apa? Fitur model. Oke. Kalau ini kan yang mau kita cari apa tadi dari goalnya tadi? Oke. Kalau itu kan sebentar. Eh, itu agak satu tingkat lebih di atas. Coba kita bikin yang pemula dulu. Misalkan kita mau memprediksi harga, katakan. Memprediksi harga aja. Jadi kalau kita punya spesifikasi seperti ini, kira-kira harganya berapa? Berarti goalnya itu adalah harga. Fiturnya apa? Apa tadi, Mas? Core, RAM, SSD, kemudian udah. Rating. Rating ini rating apa ya kira-kira? Rating dari konsumen ya. Ada lagi? Berarti kira-kira fitur itu apa? Oke. Jadi fitur adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Jadi kalau kita mau memprediksi harga, kita butuh apa? Sebenarnya kalau di sini kan kalau yang 3 kolom tadi itu kan sudah jelas ya. Tapi nanti mungkin data scientist yang lain itu ada yang menambahkan generation, ada yang menambahkan rating gitu. Nah, jadi yang akan kita hadapi ketika kita menjadi data scientist, kita mendapatkan data seperti ini datanya sudah bersih ya. Kalau kita dapat yang di real life, itu datanya nanti lebih lebih banyak yang nggak perlu. Misalkan, tapi ini saya contohkan yang perlu ya. Misalkan yang dibeli dalam 1 bulan ini ada berapa si model ini gitu. Ini misalkan satu toko gitu. Di toko itu 1 bulan terakhir model yang pertama itu terbeli berapa gitu. Atau enggak eh, dibelinya kapan. Kemudian yang beli siapa gitu. Ada nomornya kan namanya penjualan kan semua data masuk ya. Namanya siapa, nomornya siapa, tinggalnya di mana gitu. Gitu ya. Jadi itu yang istilahnya data yang kita dapatkan di real life itu seperti itu. Kemudian ini biasanya data-data dummy ya. Dummy itu artinya data-data buatan. Kayak gini contoh data dummy-nya. Kemudian nanti
kita tentukan goalnya tadi kan menentukan harga si laptopnya itu, kemudian fiturnya nanti tiap orang bisa berbeda. Tadi bisa 3 fitur, bisa semua fitur dipakai. Tahu dari mana benar salahnya? Ya kita nanti melihat dari membangun modelnya itu. Ternyata kalau 3 fitur lebih akurat dibanding kalau kita pakai 5 fitur. Kalau ada, ini kebetulan datanya ada semua ya. Kalau ada misalkan si model yang pertama ini, dia itu ratingnya ini nggak ada. Misalkan kita pakai fitur rating juga, kemudian ininya kosong nih, datanya nggak lengkap. Kalau kita pakai ini, ternyata modelnya itu akurat. Kemudian kalau kita hapus baris ini gitu, akurasi dari modelnya itu misalkan turun. Nah, itu yang dilakukan data scientist tuh seperti itu. Gimana caranya pakai data, seberapa penting dari data itu dipakai untuk membangun model, seberapa istilahnya kita bersihkan atau kita poles data ini sehingga modelnya itu tepat untuk memprediksi. Jadi data set, data dan fitur bisa tahu bedanya ya. Ada yang bingung? Gimana ini yang Mbak-Mbak? Dataset, data, fitur, dataset semuanya, data baris, fitur kolom. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis data. Ini sebenarnya gambaran data umum di luaran sana. Jadi data terstruktur, ada tidak terstruktur. Ini ada yang bisa menjelaskan? Coba ya. Aisyah, coba dari 9 ini jelaskan satu, Mbak. Yang mana? Gimana, Mbak? Efisien. Oke. Habib, panggilannya Habib apa Gili? Habib, Habib, Habib ya. Habib, pilih satu, Mas. Oke. Ya, Kumpulan angka-angka dalam sebuah data satu satu dua tiga. oke. Oke, contohnya apa, Mas? Data penjualan.
Oke, oke. Kemudian Yuda, Yuda udah belum Yuda? Udah ya? Raihan. Oke. Apa Mas? Oke, data streaming apa? Data streaming, data yang update-nya itu real time. Jadi kayak Oke. misalnya tiap ada update itu di data itu langsung ada langsung masuk ke data itu. Contohnya apa? Contohnya kayak cuaca yang sekarang Ada apa? ya penjualan itu misalnya kayak Penjualan. case recognition. Penjualan, kadang penjualan tuh dikumpulkan dalam waktu tertentu. Tapi live Live bisa juga. Yang pasti-pasti live apa? atau Oke. recognition. Oke. Itu? Ya, jelas ya, real time. Ya khususnya Ya. Oke. Kemudian siapa ya? Tifa. Tifa. Oke. Apa itu Mbak? Teks. Tapi tulisannya audio, video, citra, nggak ada teks. Hmm. Hmm. Oke, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi video diinputkan teks, bukan videonya membuat teks. Contohnya apa? Mm-mm. Iya. Contohnya berita. Oke. Berita tadi maksudnya apa? Audio, video, apa citra? Berita di mana? Oke, radio berarti audio ya. TV berarti. Kemudian yang citra? Citra itu foto atau gambar. Oke, 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 oke. Ya, ya. Media cetak. Media cetak itu fotonya. saya kan di koran, masuk data citra. Eh, kalau kita berbicaranya, ya bisa sih. Ya, Kalau digital ya tinggal dimasukkan. Ya, Ibrahim. Yang mana pilihnya, Mas? Nomor 4. Oh ya, apa? Bentuknya kayak gimana, Mas? Hmm.
Itu jenisnya. Contohnya, sound dari speaker. Kalau realnya contohnya gimana, Mas? Real contoh komputer-komputer itu menghasilkan apa? Gimana? Per- ya, maksudnya apa yang dicetak? Realnya kayak misalkan eh, contohnya baju kayak gitu. Contohnya apa yang dihasilkan komputer? Apa contohnya, Mas? Mm-mm. Oke, 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 boleh. Ini udah semua belum yang dipanggil? Udah ya? Udah. Udah tadi. Udah tadi ya. Udah semua. Jadi data terstruktur itu dia punya format yang jelas. Contohnya kayak data laptop tadi ya. Jadi bentuknya udah bentukan tabel kayak gitu atau ya spreadsheet, database gitu. Kemudian gimana? Udah diapain? Pakai, dipahami. Ini yang tidak terstruktur juga dipahami manusia. Ada strukturnya, maksudnya jelas model tuh kayak gini, RAM-nya kayak gini. Nah, kalau tidak terstruktur itu, contohnya teks, gambar, nah, kita nggak belum dikelompok-kelompokkan. Tadi kayak contohnya model laptop seperti ini, informasinya harga sekian, RAM-nya sekian, itu kan informasi juga. Tapi dia terstruktur. Istilahnya tuh sudah dikelompokkan kalau terstruktur. Kalau belum terstruktur itu contohnya citra, kayak foto, tulisan, kayak gitu kan. Misalkan kalau kita mau kumpulan data dari komentar, komentar Instagram, itu mau ngelompokkannya gimana? Itu belum terstruktur. Positif, negatif, netral. Hmm. Jadi sebenarnya yang tadi itu bisa distrukturkan, tapi kan kita harus melihat seperti detail dari filenya itu ya. Contohnya kayak gambar, misalkan apa PNG gitu, kategori ya. Ya, jadi kalau kumpulannya, maksudnya kumpulan gambar-gambar-gambar, nah itu tidak terstruktur. Tapi kalau sudah bisa kita bentuk menjadi kayak database tadi ya, kolom-kolom kayak gitu contohnya, itu terstruktur. Kemudian data bahasa alami, ini nggak ada yang pilih nih tadi. Itu contohnya itu berupa bahasa alami itu maksudnya bahasa manusia ya. Data komentar ya bisa. Itu maksudnya bahasa manusia, tulisan, kemudian email itu juga bisa masuk bahasa alami. Kemudian data yang dihasilkan oleh komputer itu yang tadi dia disampaikan output dari komputer, tapi lebih contohnya tuh kayak
Misalnya komputer-komputer yang dipakai di suatu bidang, misalkan di bidang perminyakan itu mencatat log kayak gitu. Atau di bidang kasir, misalkan retail dan bisnis itu transaksi gitu. Kemudian data uh, oke, yang mana nih data yang dihasilkan oleh komputer? Data yang berasal dari aktivitas komputer. Atau hasil dari pemrosesan komputer. Iya. Mana data mentah? Data mentah berarti data yang belum diolah. Data mentah tidak terstruktur ya. Ya, terstruktur bisa mentah juga. Kalau kita lagi menarik pakai API gitu, misalkan thread gitu kita ambil itu kan data mentah. Ya ini sebenarnya jenis data di apa ya? Kalau kita cari tahu tentang data tuh seperti ini. Cuman ini kan datanya belum terstruktur ya. Kayak misalkan jenis data berdasarkan organisasinya terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian jenis data berdasarkan isi dari ininya numerik kategorik kayak gitu. Ini hanya apa ya istilahnya kasaran dari jenis-jenis data. Berarti olah data dari bahasa Islam itu Bahasa alami. itu kalau sehari-hari Bahasa alami ya bahasa alami gitu. di Ah, apa ya, bisa bukan itu positif atau tidak kontak berarti pakai pemahaman. pemahaman Hmm, satu-satu ya, ya. itu kan namanya kalau nggak ada bantuan Sebenarnya kan AI itu dapatkan dari wawasan manusia. Nah, datanya itu yang mendukung. Jadi, misalkan saya hari ini memakai baju biru, itu kalimatnya itu dipotong-potong. Saya hari ini memakai baju biru. Saya itu nanti kita coba klasifikasikan menjadi misalkan dia kalau kita mau goalnya apa tuh namanya sentimen netral positif negatif saya netral hari netral ini netral memakai netral baju netral biru netral kemudian bisa disimpulkan oh mayoritas dari kalimat itu mengandung netral berarti sentimennya netral seperti itu bahasa alamiah kata per kata ya. Nanti dari kata per kata itu kita coba ajari si AI-nya itu untuk memahami konteks. Saya hari gitu. Jadi dua kata terdekat saya hari itu apakah mengandung konteks hari ini? Apakah mengandung konteks ini memakai? Ya, ada juga nanti kita mengklasifikasikan saya itu kalau kebanyakan kalau apa library itu kan dari luar ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Jadi bukan yang saya subjek gitu, tapi kayak saya misalkan pronoun kayak gitu. Saya memakai verb kayak gitu. Jadi bukan subjek objek. Karena memang datasetnya kebanyakan dari luar. Kayak kemarin yang di PKKMB itu dataset untuk apa namanya pengenalan emosi itu kan pakai orang luar juga boleh gitu. Ya karena memang yang pernah saya sampaikan ya data itu kan mahal. Jadi kadang kita pingin ngolah nih tapi datanya nggak ada. Jadi tersendat. Jadi kita pakai yang ada kebanyakan dari luar, kadang juga nggak cocok sama yang kita alami di sini gitu. Nah, kalau yang bahasa alami itu kebanyakan dari luar.
Jadi kita pakai pronoun, verb, gitu. Bukan pakai subjek predikat. Kemudian data berbasis graph. Ini data yang merepresentasikan hubungan antara entitas. Entitas itu nilai-nilai yang ada di fitur tadi ya. Jadi kayak misalkan RAM-nya 3, kemudian apa tadi? Apa tadi? Ratingnya misalkan 5 gitu. Nah, kita lihat hubungannya antara si isi tadi itu kayak gimana. Itu data berbasis graph. Kalau ini mungkin susah ya, karena itu kan tidak ada hubungan. Contohnya itu data berbasis graph itu kayak Google Maps. Jadi posisi yang play ke misalkan stasiun gitu. Itu dicari hubungannya itu graph. Ada yang pernah belajar teori graph? Graph-graph itu lebih ke kayak percabangan gitu. Eh, apa ya? Kalau kita, ya tadi contohnya Google Maps, kalau kita mau dari sini mau ke stasiun itu kan jalannya banyak cabang ya. Nah, cabang-cabang itu graph. Pilihan-pilihan ya. Kemudian tadi data audio, video, citra ya, udah disampaikan. Audio, musik contohnya. Kemudian video tuh film, citra tuh bisa foto. Kemudian data streaming tadi ya, yang real time, contohnya CCTV, medsos, ya suhu bisa. Kemudian data numerik tadi ya, sudah disampaikan data angka atau bilangan. Kalau kategorik itu contohnya apa? Jenis kelamin, ya. Slide, slide sebelumnya. Ini kategori kategori itu ya betul itu kategori. Kalau ini numerik ya. Maksudnya tadi dikategorikan tuh maksudnya bisa diklasifikasikan. Kalau kategorik tuh ya tadi contohnya laki-laki perempuan. Kemudian ini ya. Nah, kita coba tadi kan saya yang data tadi kan itu secara kasaran ya kita belajar. Kemudian ini jenis datanya. Berdasarkan cara memperolehnya ada primer, ada sekunder. Ada yang tahu primer itu apa, sekunder apa? Gimana? Sama-sama sampingan. Bukan. Ya, primer sekunder apa? Itu itu kebutuhan primer, sekunder. Gimana? Gimana, gimana? Oh ya, sama kayak yang tadi ya. Ini bukan kebutuhan, ini data. Oh, bukan. Ini cara memperoleh nih clue-nya. Berdasarkan cara memperolehnya dibedakan jadi dua, primer dan sekunder. Apa? Primer itu dari langsung dari orang. Kalau misalnya orangnya Wawancara contohnya ya. Contohnya wawancara ya. Langsung. Eh, Oke, contohnya kayak dulu pernah saya sampaikan Kaggle itu ya. Itu data sekunder. Jadi ada orang lain yang udah ngumpulin, kita langsung pakai itu sekunder. Tapi kalau primer, kita ngumpulin sendiri. Bisa dengan survei, wawancara.
kita data sendiri di lampu merah itu primer. Ya nanti dibutuhin pas kalau pas nyusun ini ya, nyusun apa tugas akhir kalau nanti nulis gitu kan. Apa? Oh ya, Pak Bintang melakukan survei. Oh ada tugas, ya itu data primer contohnya. Oh ya. Tapi em, dipastikan ya, itu yang diminta Pak Bintang tuh cara memperoleh bukan? Oh ya ya. Oke. Mencoba. Hmm. Oke. Kemudian berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif. Jumlah dan akurasinya. Ini masih data belum diolah. Masih data set ini ceritanya. Kuantitatif itu jumlah. Kuantitatif dapat dihitung. Eh, Maksudnya sifatnya kayak lebih ke subjektif ya, kualitas gitu. Kalau kuantitatif kan objektif. Satu tambah satu mau nanya ke siapapun pasti dua. Tapi kalau mau bilang ini mejanya bagus, setiap orang kan punya pandangannya sendiri-sendiri ya. Yang mana? Relatif tadi kualitatif. Kuantitatif dapat dihitung gitu. Kemudian oke, kualitatif sudah. Kualitas, quantity, kuantitatif quantity, kualitatif kualitas. Kemudian apa nih? Waktu pengumpulan, cross section sama time series. Oh, belum ya. Tipe data kuantitatif tadi ya yang bisa dihitung, discrete dan continue. Gimana? Discrete ini di logika atau di aljabar udah diajarin belum? Belum ya? Oh, gimana? Contohnya gimana? Yo. Discrete itu ini tadi saya kasih clue-nya matematika ya. Jadi kayak misalkan angka 1,2 sama angka 1. Yang mana yang discrete, mana yang continue. 1 sama 1,2. Jadi kalau discrete itu bulat, continue itu kan berkelanjutan ya. Ah, ya. Jadi discrete itu 1 ya, continue itu 3/4, 1,2, gitu ya. Saya bilang, oke. Tapi nanti kalau di matematika ada lagi. Misalkan contohnya bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan apa? Bilangan yang tidak ada akhirnya. Contohnya pi. Saya ada lagi ya. Atau berapa tuh? 1/7 gitu kan. Ya itu pi. 1/3 itu kan 0,3333333. Nah, itu kalau di matematika kan lebih kompleks lagi pembagian bilangannya.
Nah, kalau ini kan yang bisa dihitung cukup di discrete sama continue. Discrete tadi apa? Bulan. Kalau continue, Lanjut terus dua. ya desimal atau pecahannya. Kemudian waktu pengumpulan, cross section sama time series. Siap berdasarkan waktu atau secara berkala. Membanding dengan data lain. Ini clue-nya waktu. Cross section itu yang secara real time, yang series berkala. eh ya, hampir. Time series berkala. Jadi nanti kita bisa lihat polanya gitu ya. Musiman gitu, mingguan, bulanan. Kalau cross section itu kita potong. Jadi ada per semester jatuhnya time series. Misalnya kita mau melihat ya, bentar. Kita sebenarnya bisa time series juga, tapi sebenarnya kita hanya melihat di potongan dari time series. Ya sebenarnya kalau yang semester tadi bisa, tapi kita tidak melihat 1 tahun atau tidak melihat 4 semester. Jadi hanya melihat semester yang ganjil itu aja, tahun ajaran 2025-2026, udah itu aja gitu. Cross section. Kalau time series kita ngelihat sampai 4 tahun, 4 sampai 8 semester ya. Jadi kan kita bisa lihat pola ganjil genapnya. Itu time series. Kalau didefinisikan time series itu dalam satu periode tertentu. Kalau periode secara historis gitu. Hmm. Hmm. Satu pekan, Hmm. bulan, 1 tahun. Kalau time series itu lebih ke ada pengulangannya. Jadi kalau misalkan mau contohnya cuaca ya, kemarau ketemu kemarau lagi, itu time series. Tapi kalau kita mau lihat kemaraunya aja, itu cross section. Jadi dia kalau ada perulangannya lagi, ketemu itu lagi, time series. Dalam 1 tahun karena di dalamnya ada 2 semester. Eh, kalau kalau semester kan beda ya, 1 tahun ganjil genap gitu. Kalau kita mau ambil 2 tahun, itu kan ganjil genap, ganjil genap. Nah, itu time series. Ya, ah, ya gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang berulang. Ya. Kemudian skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ada yang tahu? Nominal apa, ordinal apa, interval apa, rasio apa? Rasio perbandingan. Interval itu jeda. Coba kalau saya kasih tabel ini, kira-kira nominal apa, ordinal apa, interval apa, rasio apa?
Ya. Gimana data nominal? Ya, Naja apa? Gimana data nominal? Kalau dari beliau, nah nominal itu Beliau siapa? ada itu antara beda-beda Angka beda-beda. ketemu. Oke. Tapi kalau yang nominal itu kan ya angkanya berbeda tapi berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau yang interval itu dia ada sama apa? Ada perbedaan jarak dari 1, 3 ketemu 5. 1, 3, 5, 7, 9. Terus? Ya orang sini bu, nggak tahu tahun belakangnya nggak lupa. Oke. Jadi itu tadi contohnya ke bilangan semua ya? Dia bilang semua. Oke. Jenis data itu yang skala pengukuran sebenarnya dia lebih ke bukan hanya bilangan. Kayak contohnya tadi jenis kelamin, perempuan laki-laki. Itu kira-kira masuk yang mana nih? Laki-laki perempuan itu kalau kita urutkan bisa nggak? Kalau kita bandingkan mungkin ada yang lebih tinggi perempuan atau laki-laki enggak. Berarti derajatnya sama ya? Oke. Kemudian eh, bisa digolongkan secara terpisah ya. Baik, kalau yang laki-laki perempuan itu kan contohnya dia kategorik ya. Oke. Hmm, kemudian kadang ada data yang laki-laki perempuan itu dituliskan 0 dan 1 pakai angka. Ya, simbolkan. Itu apakah 0, 1 lebih tinggi daripada 0? Berarti derajatnya sama. Tapi dia bentuknya diskrit ya. Diskrit kan karena bilangan bulat kan tadi ya. Nah, itu nominal. Jadi nominal itu bisa dua jenis, kategorik dan diskrit. Tapi intinya adalah dia itu memiliki derajat yang sama. Jadi contohnya tadi jenis kelamin bisa dituliskan laki-laki perempuan, bisa dituliskan 0, 1 kayak gitu. Itu nominal. Kemudian ordinal. Jabatan. Jabatan ketua sama sekretaris dengan ketua. Berarti dia derajatnya tidak sama. Oke. Kemudian dia bentuknya kategorik atau diskrit atau bisa keduanya? Kategorik. Bisa keduanya. Gimana? Bisa keduanya. Ya, jadi kalau ordinal itu dia kategorik juga bisa diskrit ya kalau kita simbolkan. Kemudian derajatnya itu bisa kita urutkan. Ya, ada hierarkinya.
ketua, anggota gitu. Kemudian data interval, interval jarak jarak. bersama Rasio juga jarak. bola. Jika ada 2 poin, Hah? Oke, jadi kalau interval itu kelipatan ya. tidak ada mata Kalau rasio, rasio pembanding antara 2 faktor atau lebih. kalau dilihat dari tabel ya, sama-sama punya kesamaan jarak. Jadi interval dan rasio itu kelipatan. Hanya bedanya interval itu tidak punya nilai nol. Tapi kalau rasio dia punya nilai nol. Maksudnya kalau ketika hasilnya dua satu Jadi eh, dari pilihannya itu tidak ada angka nolnya kalau yang interval. Kalau yang rasio itu ada pilihan nolnya. Ada yang bisa cari tahu contohnya? Seperti apa data data interval, data hmm, dan biayanya rasio oke. biaya pas Rasio penjualan terhadap rasio biaya kira-kira angkanya seperti apa, Pak? Hmm, ya hasilnya kan dari 10%. hmm. Tapi kalau biaya itu juga ternyata 100.000 juga berarti kan rasionya jadi 100%. Tapi kalau ternyata nggak ada biaya yang berarti rasionya 0. Itu yang interval apa rasio? Ya rasio. Kalau tadi interval rasio sama-sama kelipatan, bedanya interval nggak punya nilai nol, rasio punya nilai nol. Kira-kira di kehidupan nyata yang tidak ada nilai nolnya tuh apa? Yang kira-kira ada angka nolnya, boleh ada angka nolnya itu apa? Rasio. Berat, suhu, berat, tinggi badan ada yang nol. Lahir itu 50 lah, 50 cm. Jadi contohnya kelahiran ya. Berat, iya nggak bisa nol. Berarti maksudnya interval. Kalau yang benar terus suhu bisa tahu. Tapi kalau berat suatu itu kan orang ya tadi. Kalau berat suatu barang kan bisa nol. Iya kan bisa kan nggak ada barang. Tapi kalau orang, orang kan nggak ada yang beratnya nol. Tapi kalau barang kan bisa beratnya nol. Maksudnya, iya, Ya ada Pak. Maksudnya secara teori keilmuan itu kalau dalam sebuah berat itu bisa dikali itu dulu. Masalah barangnya apa? Nanti urusannya ketemunya kapan gitu. misalnya contohnya bidang pertanian, panennya nol. Misalnya gagal panen nol, nggak ada kan? Berat panennya nol. Bisa kan? Ya gagal panen. Implementasi rasio intervalnya gimana? Kalau ini tadi kan kelipatan ya. Contohnya tadi eh, berat panen. Kita kita itu bisa dimasukkan ke 0, 5, 10, 15 rasio. Kalau contohnya eh oh, sorry sorry. Ya kelihatan ya.
Oke. Kalau contohnya interval, misalkan ya ini berat juga bisa. Berat anak gitu. Misalkan dia 10, 20, 30 gitu. Kan nggak mungkin akan mencapai angka nol. Itu bedanya interval sama rasio. Urutannya dia memiliki urutan gitu, dicentang. Kalau di konteks tadi berat anak Ha, urutannya di bagaimana? urutannya kan 0, 5, 10, 15. Berarti 5 sama 10 kan kita bisa bandingkan ya, lebih tinggian atau lebih banyakan yang 10 daripada 5. Ya. Hmm. Dikasih contohnya gini Bu. Jadwal apa sih? Check up Hmm. Hmm. dokter. Hmm. Misalnya dia punya penyakit apa, nanti setiap 6 bulan sekali Hmm. dia datang ke dokter itu. Hmm. Misalnya di Januari, terus nanti 6 bulan kemudian Juli, terus nanti Hmm. 6 bulan kemudian lagi. Eh, itu masuk ke interval. Iya, karena dia kan nggak ada nolnya ya. Hmm. Ya, kecuali kalau dibuat bentuk simbol pertama itu 0, kemudian 6, 12 ya bisa. Tergantung kita mendefinisikannya. Atau pertama itu 1 gitu, berarti nggak ada nolnya, interval. Nggak ada angka nol. Eh, lebih ke nggak akan ada angka nol gitu. Itu kan tadi karena contohnya apa bulan ya, kan tergantung kita mendefinisikan. Tapi kalau contoh konkretnya kayak angka, itu kan nggak akan, kan ada juga benda-benda yang nggak akan mencapai nol. Pasti dia akan lebih dari nol gitu. Jadi contohnya tadi berat kan tergantung beratnya siapa ya. Berat orang kan nggak ada yang nol. Tapi berat barang kan ketika dia tidak ada nol. Kayak uang itu kan juga nol bisa kan ya. Kalau yang tadi bulan itu karena kita menyimbolkan itu masuknya interval. Ya, karena kan nolnya di situ bukan benar-benar melambangkan arti nol sesungguhnya. Jadi kalau yang di rasio tuh benar-benar nol tuh benar-benar gak ada gitu loh. Bisa diartikan sebagai itu tuh gak ada. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ya, silahkan coba dikerjakan, dikumpulkan. Ini cukup dijawab aja ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Materinya saya share ya. Ini kayaknya nggak cukup buat PR aja ya. Hmm. Saya kemarin ngambil waktu mapel lain